Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023, hari biasa pekan ke-30. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah mengutus Roh-Mu mendatangi kami, dan jadikanlah kami putra dan putri-Mu yang tinggal di dunia ini dengan bebas serta penuh rasa syukur dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang ibu yang dikuasai oleh roh selama 18 tahun sehingga akhirnya ibu tadi tidak bisa berjalan dengan tegak dan badannya menjadi bungkuk. Tuhan Yesus melakukannya pada hari Sabat, lalu dipersoalkan oleh kepala rumah ibadat. Dan Tuhan Yesus menjawab tentu bahwa dalam menjalani hidup ini mana yang lebih penting, menjalani hari Sabat tetapi membiarkan orang lain ataupun ternaknya menderita karena memang harus ditolong meski pada hari Sabat, atau membiarkan dan tetap menaati hari Sabat lalu membiarkan orang ataupun ternaknya menderita bahkan celaka. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ini memahami, memilih, memperjuangkan yang sejati dan yang mulia. Meskipun untuk itu kadang-kadang memang tidak populer, kadang-kadang memang bukan menjadi kebenaran umum dan bahkan mungkin melanggar apa yang sudah disepakati bersama karena lalu menjadi kebiasaan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita semakin menjadi pribadi yang bijaksana, yang jeli, yang jernih untuk melihat segala sesuatu ini dan mencari yang sejati, yang mulia, memperjuangkannya meskipun kadang-kadang memang harus bertentangan dengan hal-hal yang umum, hal-hal yang sudah menjadi kebenaran bersama. Dan semoga kebenaran bersama yang diyakini oleh masyarakat, oleh orang-orang tidak hanya tampak dalam aturan-aturan yang kelihatan, tidak hanya tampak dalam opini-opini yang lalu karena didukung oleh banyak orang, oleh mayoritas menjadi kebenaran, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan pada hal yang mulia, hal yang sejati, yakni keselamatan sesama, keselamatan semesta, dan kehendak Allah sendiri, yakni mengasihi umatnya, mengasihi dunia ini. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, yang mampu memahami yang sejati, yang mulia, memperjuangkannya dalam hidup ini. Meskipun harus mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan, sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.